cabang iman atau bentuk iman. Yang ke-57, farjatu maka adalah jihad. Nah, aja. Jihad ini kan jangan selalu diartikan perang. Tujuan kenapa liya manal ibad wal biladu, agar menjadi aman, selamat al ibad, hamba-hamba wal biladu, dan negeri-negeri, artinya negeri. Kini kan mungkin tayangannya bersemak ke perang, tapi ada jihad dalam bentuk lain. Nah, Allah jabu kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil Al-Mukarramun, Al-Muhtaramun, para habaib, para masyayikh, di khusus Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri, dan Hadratul Mukarram ke Haji Afifi Mustaqim, ke Haji Faruk Amir, dan seteja para sepuh, para tokoh masyarakat Sirabu yang seporah tak bisa menyebut asmatum setong, muka tak mengurangi hormat ta'lim roda para beliau, sahibul bait yang merangkap sahibul haji, ke bapak haji sekeluarga serta cagancah santri dari K5 Saus, putra maupun putri, sisa jana katan kaulah murjaki, dan muka-muka jana rahmatnya Allah. Alhamdulillah, seampuna cukup habis istirahat. Biasa istirahat ini kan kul kenapa asal kulek ikul sangat berselolo ini kan berbulan gitu kan. Alhamdulillah ini kan bisa kita meneruskan kembali agenda rutin kita kiganto silaturahim nyambung. Pertama, nyambung dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpikir. Ini kan boleh kita pikir, ini kan nyambung ke pangeran. Juga nyambung dekat Kanjeng Nabi dan kita besar Muhammad SAW dengan berselawat. Nyambung dekat para pengesepuh kita, guru-guru kita dalam bertawassul dan keajaran keajaran. Di samping nyambung di antara kita zikir ibadah. Ini keceritaan pun sambung. Sebab lakar unta asal sambung, nikah tak bisa menghasilkan benar. Nah, kemudian sound sistem dan kipas angin ini kan bersambungan antara apa ya, sorry, antara
masa kan apa ini kemudian ilmu elektronik ya positif negatif lah nah, juga manusia ini kan tak kira sampai makin pun tidak sambungan antara bapak dan ibu dan ini kan maka bersambungan itu merupakan suatu yang tidak keharusan bukan kewajiban cuma sambung ini sebundel mongkor nyampung bagaimana apa nih sambung bahaya konsleting jadi daerah ketonun di antara nyambung kaku mereka memelihara atau ajak serta meneruskan tingkatan di antara tingkatan kata di ilmu di kitab kata itu tingkatan dari beliau kita tentunya yang kita harapkan bukan dari Indonesia mungkin dari guys lain ini kan bukan sekedar ngaji itu ngaji ada tempat khusus mereka ngaji mereka nyambung perlu lebat kajian karena beliau ya tentunya mana tinggalan kata kita pelihara, kita jaga, bahkan kita manfaatkan, kita gunakan tentunya beliau-beliau kata akan punah sebab kau yakin para masyayikh kita sekalipun tak baca miknya kenapa ini? Mulad Kanjeng Nabi ini mulad dan bahagia seperti itu kimun ba'awan teman saya bunga saya enggak teman minar mursalin susah di Nabi Adam sebagai Abul Bashar juga ditujukan guys senang Isra Mi'raj mengambil ke kanan kesoka bunga habis ke kiri susah tidak yang kiri ini orang yang lagi taruh kanan ini kan banyak bangkit para rabu para hadirin bila ada informasi dari sebagian kancan yang pun dapat ke wahakadha istidaduna bil ilmi cuma nikah mengkalaknya tengahan karena pun cukup habis coba tak nyambung je kira-kira hilangnya dari keadaan senajan singkat even tidak ada dari awal kitab nikah dari kama wasabiul khamsin sebab ada 10 bait nikah istilahnya bicarakan setuhan nikah masalah jihad lalu diperjelas sebab tak jelas takut banget bom mereka ini bahaya oke kalau sana Allah wasabiul khamsina fal jihadu di bed sebelumnya sayang ini kita ada nomor bed lagi halaman 21 ini ke bed saya 1, 2, 3, 4, 5 bed kelima dari atas halaman 21 kemudian baca singkat saus wasabil khamsin adapun syi'abul apa cabang iman atau bentuk iman yang ke-57 farjatu maka adalah jihad. Nah aja jihad ini kan jangan selalu diartikan perang. Tujuan kenapa liya manal ibad wal biladu agar menjadi aman selamat al ibad hamba-hamba wal biladu dan negeri-negeri artinya negeri.
Ini kan mungkin bayangannya bersemak ke perang, tapi ada jihad dalam bentuk lain. Nah, Allah jabu sekalipun sudah disesuaikan dengan bentuk nazam, laula bi ba'dina si ba'dhum dafa lahud dimat sawami'u kadzabiyah wa sholawatun wa masajidu biha yukfiru dzikrabim ulum nuha. Jika diambil dari firman Allah dalam Al-Quran, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Tidak ada saya hafal Al-Quran. Lahud dimat suami'u dan ilah al-ayah ya. Tapi saya sampai sedang benar. Laula seandainya tidak, laula seandainya tidak, bibak dinas dengan sebagian manusia, ba'dum sebagian manusia yang lain, dafa'a menolak artinya menolak serangan atau gangguan dari orang lain. Jadi ketika kita diserang oleh orang lain, maka kita akan melawan, akan bertahankan diri. Ini pun merupakan fitrah dari manusia, bahkan binatang. Jangankan kenapa bang? Kata Ibn Jaraja, bilisa meneganggu, nikah, bilis. Itu sudah fitrah manusia. Cuma di tanah manusia ini ada aturannya. Membilis penting orang nikah. Jadi memang oleh Allah diciptakan seperti itu, manusia dan hewan. Untuk bertahankan diri maka ada jihad dalam bentuk mempertahankan diri itu supaya dia selamat dari mati. Nah, namun punten seandainya itu tidak ada, laut dimat sawami, laut dimat niscaya akan dirobohkan. Sawami gereja-gereja ya. Wakada bi'un, demikian pula bi'un biara-biara, wasolawatun dan kuil-kuil, masjid dan masjid-masjid. Mereka tempat ibadah semua dari bermacam agama. Dan masjid-masjid biha yang di masjid itu yukfir memperbanyak zikrabim, berzikir atau menyebut Tuhan mereka, ulunwa siapa orang-orang yang punya akal pikiran. Jadi, jangankan hanya rumah, masjid, tempat-tempat ibadah bisa dirusak. Dan Islam melarang itu, sekalipun tempat ibadahnya orang lain. Maaf. Kanjeng Nabi ini mewanti-wanti ketika melepas pasukan dalam peperangan. Wanti-wanti jangan sampai melakukan berapa hal. Bersetong jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak. Dalam perang ada aturan, benibah ngawur. Jangan merusak tempat-tempat ibadah, termasuk gereja-gereja. Maaf. Nah, pada masjid, mungkin TV ini bang. Jangan menebang pohon-pohon. Sebab ketika pohon-pohon ditebang, itu ada dampak lingkungan yang itu dalam perang. Nah, boleh tak berang. Mungkin menjiriman keamanan ya akibat itu. Merusak lingkungan itu termasuk dilarang. Pencemaran lingkungan. Jadi perang itu tidak ngawur perang.
itu perang dengan perang fisik senjata. Nah, ini contoh jihad rapati perang. Coba nanti ada macamnya. Wawa Gismani dan jihad itu jihad artikan perjuangan. Gismani ada dua bagian, dua macam. Satu jihadul harbi, jihad perang dengan berperang. Tinggal jelek ke sana. Jadi dulu kita di waktu dijajah Belanda, kita dan khususnya para ulama itu melawan Belanda. Karena Belanda merampas hak kita, yaitu kemerdekaan. Tapi mungkin kemerdekaan itu perang terus. Meskipun tak bernilai muslim. Sebab agama Islam itu tidak menjadikan perbedaan, lebih-lebih perbedaan keyakinan. Nah, boleh perbedaan yang lain. Maaf nih, ngerti bibi pun. Perbedaan keyakinan sebagai penyebab permusuhan. Ya. Perbedaan itu memang sudah sesuatu yang fitrah. Allah menciptakan manusia miliaran, tapi satu pun tidak ada yang persis sama, sekalipun mereka kembar identik, tidak ada yang sama. Apalagi yang laki berremi ini jelas banyak perbedaan, dan perbedaan itu penting. Menurut orang laki yang melon bahaya, atau bini melon, jadi penting. Tapi perbedaan itu harus dikelola dengan baik sehingga saling menyempurnakan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Laki menjadi pakaian bagi yang istri, jadi pakaian bagi suami, suami jadi pakaian bagi istri. Saling melengkapi dengan perbedaan. Jangan perbedaan itu bentak badan kok bermusuh kan. Tolos. Tolos tadi anak. Jadi jihad dengan ada jihad lain, wada'watun nasi lidini rabbi, dan mengajak manusia kepada agama Tuhan, agama Allah, agama Islam. Manusia daerah berusaha termasuk buat TV ini dia kelupaan. Kita kata ngecek orang buat TV kelupaan, padahal itu yang lebih dahulu diajak. Ibda binafsik dengan kajian, mulai dari dirimu sendiri. Cek kembang mempunyai nilai orang, protes orang, bangga orang. Sementara apa yang kita benar juga. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi Nabi itu berhasil dalam dakwahnya sampai bisa merubah masyarakat Mekah, Madinah dan sekitarnya dalam waktu hanya 23 tahun menjadi orang-orang yang beriman. Ini kenapa? Ya memang itu pertolongan Allah. Tapi beliau itu apa yang beliau ajak pada orang lain, beliau tidak melakukan lebih. Sehingga banyak orang tertarik kepada Islam bukan karena tahu ajaran Islam, tapi karena mengetahui akhlak beliau, perilaku beliau. Maka jadi dakwatun nas itu diri sendiri pertama sebelum orang lain. Nah, kemudian caranya bagaimana ngajak itu? Pertama bihikmah, jadi utuhin ila sabil rabbik bil hikmah. Hikmah mereka macam-macam. Ada yang memberi makna kebijaksanaan. Bijaksana ini kecil rebuan bener, tapi rebuan selamat. Selamat tujuh kita manfaat. Rebuan bener, yang tak selamat lah. Ya, harganya apa? Ya. Seperti pernah terjadi di Madinah ketika Nabi di Madinah
Ada seorang Arabi, orang dusun, bukan orang kota. Dia itu mungkin pengetahuannya itu rendah sekali, khususnya tentang agama Islam. Datang masuk masjid. Nah, mungkin masjid pada waktu itu lantainya ini kan pasir misalnya dengan yang di luar di gurun. Masuk mungkin gini juga kemi langsung ningkong langsung ke masjid. Luar sahabat era korak akan diteriak. Tapi jangan, biarkan dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai siram kencingnya, ya. Dan Nabi punya sebidang masjid ini bukan adalah tempat zikir dan sholat. Dan itu tempat kemiyar. Halus. Aja saya ngayak korak pun sahabat. Tak kerja, jadi ini kan tahu nih. Tak kerja. Nah boleh tu mana kemi, maaf. Depan ningkong kemi tak kerja mancing. Kira-kira apa pemandangan? Bisa dibayangkan nih. Tanpa jangan cari kelajar kemi ini. Karena orang itu tidak sadar, belum tahu. Nah, kewajiban kita yang tahu memberitahu, tapi dengan cara yang baik. Sudah menyinggung perasaan. Ya, wa hasanil mau'idhah wal mau'idatul hasanah min Al-Qur'an. Dan mau'idhah nasihat yang baik. Baik itu artinya yang adema yang tidak napa lagi tak genyeragan. Kemudian yang ketiga jidalihim, dan juga dengan mendebat atau diskusi ya dengan mereka yang nas bi ahsan adillah, dengan paling baiknya dalil bukti bani emosi, bani pas debat kusir. Makin ini banyak alhamdulillah debat antara muslim dan Kristen, tapi akhirnya banyak orang-orang Kristen masuk Islam. Jadi ini jihad, ada jihad dalam perangan, tapi ada jihad dari waktu damai. Yang mana yang dahulukan? Ingat, Nabi ini kan bukan langsung perang, kan berdakwah dulu. Nanti karena tidak diganggu, dimusuhi, mau diserang, mau dibunuh, lalu melawan. Jadi perang itu sebetulnya bukan sesuatu yang pokok dalam Islam. Perang itu hanya untuk mempertahankan diri. Tapi maaf, kalau Israel memberi nama tentaranya IDF. Jadi IDF ini kan singkatan. Jadi pasukan membela diri. Itu sebenarnya bukan bela diri. Israel itu kan merampas hak Palestina. Itu hanya kalian orang. Ya kita tidak sampai sana. Nah, jadi perang jihad itu ada dua, jihad fisik dengan senjata, tapi itu kalau kita sudah diserang, kita mempertahankan diri, tapi yang utama itu yang ini dakwatun nas. Nah, karena itu fayalzamu istidaduna bil quwwah. Fayalzamu, maka wajib istidaduna, bersiap-siapnya kita bil quwwah, dengan kekuatan. Kekuatan apa? Pertama bil jaish, tentara. Nah, kalau ini urusan negara, bukan ormas, maaf. Ormas bahaya. Urusan negara. Kimontrol. Terjejai ini daftar lain. Daftar tentara. Wal aslihati, dan senjata-senjata al-muhibati, yang menakutkan. Kenyataannya ada rumah kita umat Islam jauh kita kalah. Tentara nak kalah, senjata nak kalah, tidak orang-orang. Tapi untungnya perang itu bukan sesuatu yang pokok. Andaikan perang itu pokok, kita ini sudah kalah, sudah tidak ada apa-apa. Nah, itu
persiapan untuk perang fisik dengan senjata dan bala tentara. Tidak boleh untuk bagi santri ya rumah senjata Hizbun Nasar. Nanti betul orang nyerang pesantren Hizbun Nasar terter. Apa masjid Jam'ahu Urman tiba. Kan dari banyak tulisan dari macam maka Hizbun Nasar kenapa dia cari kata macam sekarang sebenarnya mungkin kamu tak ni macam Hizbun Nasar membilan istimewa semesti sudah Sunda di apa Panjolin saja minggu tak aku pesantren ini makin mana santri dan muruk. Ini ke perang fisik persiapannya tentara dan senjata. Tapi yang non fisik dan itu sebenarnya lebih penting. Kenapa persiapannya? Wa kadza istidaduna bil ilmi, dan demikian pula persiapan kita dengan ilmu. Ilmu itu ya kalau ilmu agama bukan persiapan perang, bukan. Ilmu agama itu memang kewajiban kita belajar agama dan mengamalkannya. Tapi ilmu-ilmu yang lain, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ilmu tentang buat senjata, dan itu termasuk persiapan yang harus kita. Ada ilmu orang yang saya ajar iptek. Tergantung niat, kamu jadi niat agak akui pada perjuangan kencang. Ya, sebab ilmu itu pada umumnya bermanfaat. Memang ada ilmu saya bahaya. Kenapa? Ilmu santet. Dia ajaran santet bahaya. Nah, jadi kita harus ilmu. Kalau ilmu agama jelas semua orang Islam itu wajib mempunyai ilmu agama, khususnya fardhu ain ya. Tapi di luar itu kita ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus punya kita. Sekalipun tidak semua. Dua hujjatin mujatin lisilmi, selain dengan ilmu apa? Hujjatin dan hujjah. Hujjah menikah argumen jawaban dalil. Muljatin yang memaksakan lisilmi untuk menyerah damai. Dan itu diplomasi, ya. Seperti yang menabi internasional itu di PBB, ya. Kalau yang di suatu negara itu mungkin di dewan, di situ kan ada bisa sampai ada debat dan mereka kita harus berjuang di sana juga di dewan. Jadi politik itu sebetulnya termasuk tempat berjuang juga politik, asalkan baik dan tujuannya memang untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan kebenaran. Berjuang dengan kebenaran itu harus dibuktikan pertama dirinya sendiri yang benar dulu sebelum tegak pada orang lain. Lah itu masalah. Kenapa tujuannya? Melalui ilmu, perjuangan melalui ilmu, melalui atau juga diplomasi dan lain sebagainya. Kaikan kalimatul ilah mulia. Kai agar karena ada kalimatul ilah, kalimat Tuhan, agama itu berapa? Kalimat Tuhan, agama yang berisi perintah dan larang, adzan agama mulia menjadi tinggi, wa kalimatul kafirina dan kalimah
orang-orang kafir sebelah menjadi rendah di bawah dan kalah. Jadi kalimat Tuhan yaitu agama dan itu menang dan yang orang kafir kalah. Tapi sekarang kemenangan itu sekali lagi jangan diukur hanya dengan politik, dengan ekonomi, sekalipun itu penting. Tapi dengan apa? Berlakunya ajaran agama kita. Ya. Ajaran agama kita minimal dalam diri kita dan keluarga kita dan lingkungan kita. Tapi jawaban kita tidak dinafsik, mulai dari diri kita sendiri. Sehingga kenapa? Jihad yang paling berat itu justru jihadun nafs, melawan nafsu kita, melawan diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Jadi kita kadang-kadang kata orang ngocak itu roh, tapi berarti tak terocak. Tak terocak ke TV, ada yang tak terocak ke ilmu, tak terocak ke aku. Sehingga pernah suatu ketika para sahabat mereka peleman dari perang fisik melawan orang dengan senjata. Mereka mengatakan raja'na minal jihadil aswari ilal jihadil akbar. Sekarang saya pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Jadi jihad dengan senjata yang minta untung, nyabet dan orang itu kecil kata sahabat. Lalu jihad besar apa? Jihad sehari-hari di rumah, ya, dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan kita. Lah ini yang paling berat dan itu bersifat terus-menerus permanen. Ini kadang-kadang kita, alhamdulillah, kadang tidak ada semangat diburin betul kalah. Alhamdulillah, yang saja. Nah karena itu orang harus pakai siasat. Jadi jihadun nafsi, terutama para pendidik terhadap muridnya, terhadap santrinya, maka jangan asal-asalan, harus pakai siasat. Ini yang paling ringan dulu, latih dulu sampai pada yang berat. Misalnya, maaf seperti puasa, itu seperti di pesantren salaf sekalipun seperti di Boyo di sebelah kiri, malah santri tidak boleh puasa. Lebih baik belajar dengan tekun, kemudian tekun beribadah. Itu mana puasa lah yoyo umpamanya. Bukan puasa tidak baik, tetapi bagi yang mampu tidak apa-apa. Terus setelah itu kan tujuannya tsumma ribatu fi syuhuri wajibun. Tsumma ribat, kemudian ribat itu berjaga-jaga. Kita termasuk kalau sedang belajar dengan makan ke ribat, berjaga-jaga. Fi syuhuri, di tempat-tempat yang membahayakan, ada tempat-tempat datangnya musuh. Jika kalau di suatu negara itu biasanya di perbatasan. Tapi di Papua, di Irian itu kan berbatasan dengan apa? Dengan Irian Timur atau Papua Nugini. Dan di situ harus ada yang menjaga perbatasan dan beri tentara. Nah itu ribat fisik, wajibun lah wajib. Jadi berjaga-jaga di tempat-tempat membahayakan karena musuh bisa masuk di situ tuh. Tapi ada jihad lain, ribat lain. Fi ribatil ulama'i lazibun. Juga fi ribat berjaga-jaga di tempat para ulama, orang alim. Dalam maksud santri itu kan murabit, ribat itu pondok. Kalau yang kaitannya dengan ilmu, ribat pondok. Jadi kalau sekarang
sudah diganti dengan ma'had. Munjimin ribet. Sebab kenapa? Kalau dulu santri itu nyantri kepada kiainya itu total. Jadi para sufi seperti cara-cara para ahli tasawuf, sehingga 24 jam mereka siap santri yang untuk melaksanakan tugas yang ditugasi oleh, karena itu dikatakan ribat juga. Ribat menurut ulama lazim adalah wajib. Jadi ada dua macam ribat. Satu ribat dengan senjata untuk menghadapi musuh-musuh fisik, tapi ada ribat dengan ilmu. Artinya kita belajar ilmu di situ, mengamalkan ilmu, terus riyadhah dan lain sebagainya. Itu termasuk. Nah, tujuannya apa? Li'ajli fitini wa syariah. Li'ajli untuk, ya karena untuk hifdin, menjaga agama wa syariah dan syariat. Ya agama itu ya pun orang ya ilmuwan. Agama itu ada dua macam. Ada agama secara umum, di bagaimana agama itu tidak dilecehkan, syiar-syiar agama, Quran dan lain sebagainya, Nabi. Tapi ada agama yang pada diri kita. Jadi keberagamaan. Semua itu harus dijaga. Kita harus menjaga agama, bukan hanya agama secara umum, tapi agama pada diri kita masing-masing. Itu dijaga. Syariatnya juga dijaga. Menjaganya apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Kita harus selalu belajar, tapi tentu jangan hanya belajar, sebab kewajiban kita kepada ilmu itu apa? Pertama belajar, walaupun ilmu. Yang kedua al-amal, mengamalkan ilmu. Yang ketiga menyebarkan ilmu. Jadi taklim atau nasrul ilmi, dakwah. Nasrul ilmi, menyebarkan ilmu itu maaf, tak butuh 3 ayat. Tak butuh jadi ustaz. Siapapun bisa ngajak orang pada kebenaran, pada kebaikan. Kalau pernah ceritain ke Ibnu Mahfud al-Bakr, mantan itu. Suatu ketika ke Ibnu kata bubar ke Matur Dimin di awal-awal. Nampak habis dari Python. Depak ke Sidoarjo, bis ke ento berhenti di depan Masjid Jami Sidoarjo. Diparkir pas subuh. Depak ke Sidoarjo itu subuh. Kemudian supir bis itu memarkir bis itu di depan masjid. Dan supir bis itu ngomong pada para penumpang, bapak, ibu-ibu, saya sengaja parkir bis di depan masjid. Saya akan sholat. Kalau bapak, ibu mau sholat, silakan, akan saya tunggu. Ini kata ini, supir ada wah. Sebenarnya saya ustaz ya, tak ada. Maaf deh, maaf. Jika introspeksi. Katanya di jalan-jalan keluar nyari sini udah. Yang pun tak benar. Nyari sini udah. Kayak gini ngajarin enteng juga. Kemudian kedua dan doa kita benar perlu doa. Nah bagi termasuk riyadhah masyarakat. Wal ibadati dan ibadah. Kita dengan ibadah ini nggak lagi ilmu, apalagi syariat. Itu hakikat ibadah itu ya mengamalkan agama itu ibadah. Semua ajaran agama, mengamalkan semua ajaran agama itu ibadah. Bukan hanya sholat puasa, tapi juga berbuat baik kepada orang, kepada tetangga, membantu orang, itu kan perintah agama, itu betul ibadah.
Tuh, kadang orang nganggep ibadah itu hanya di masjid. Padahal di dalam rumah juga banyak ibadah. Nah, pernah suatu ketika nih kepada sahabat Nabi punya istri. Tapi kalau malam tidak pernah di rumahnya, enggak main masjid. Sholat, istrinya mengeluh. Akhirnya lapor ke Nabi, kanjeng Nabi. Nabi, suami saya begini. Panggil tu dengan Nabi, silakan. Bener lah. Mun malam tak saling saling dan rajin. Ini bukan masjid. Apa lah kalau dia sholat? Isi kuya lu mah. Orang hebat apa je mulur. Dengar kanjeng Nabi. Inna li rabbika alaika. Wa yufsid andi kewajiban pangeran ibadah. Tapi wa inna li ahlika alaika haqqan. Dan andi kewajiban ke keluarga ke bini ke anak. Mun sampai terlantar bini tu segitu anjir. Ibu ngabu ibu ni lah. Kita nungguan ni. Ini baik. Nanti nikah, lah naik bapak ni perluan ibu perang itu. Mata dan kapal. Ini ya udah hadisnya. Man mata lam yagzu wa lam yakun nawahu mata ala far'in nifaqin fathawa. Ini hadis saya antum. Man mata wa lam yagzu wa lam hadisnya. Walam hadis nafsahu bil wajib. Man mata walam yagzu walam hadis nafsahu bil wajib. Mata ala syubatin minan nifaq. Orang yang hidup di dunia ini harus berjuang. Yagzu ini ke perang, tapi jangan diartikan perang fisik. Orang yang mati padahal dia tidak pernah berjuang, tidak pernah berperang, dan tidak pernah berbisik pada hatinya untuk berperang. Pokoknya nyari kesenangan terus, nyari kepuasan. Bagaimana? Mata ala syubatin minan nifaq. Orang itu mati ala syubatin dalam satu bagian dari kemunafikan. Jadi orang itu dianggap ada kemunafikan di hatinya sedangkan Nabi. Jadi man mata, barang siapa mati lam yagzu, tidak berperang, termasuk berjuang di tengah masyarakat, walam yakun nawahu, dan tidak ada siapa dia man nawahu berniat untuk wazi, untuk berjuang itu. Bagaimana? Mata, maka mati siapa orang itu ala far'in, pada suatu bagian, suatu cabang nifakin dari kemunafikan, qad hawa, yang sungguh telah mengandung ya, siapa matu kepada kemunafikan. Jadi pasti ada kemunafikan di hati. Ya, memang munafik itu tidak selalu dalam akidah. Ya, munafik itu ada dua macam. Ada kemunafikan dalam i'tiqad, keyakinan. Orang kafir yang pura-pura Islam. Itu seperti yang terjadi di Madinah pada masa itu. Tapi beda orang Islam, mereka Islam beriman pada Allah mestinya kan niat ibadah dan jauhin maksiat. Tapi ternyata hukuman menyamar. Nah, itu ada kemunafikan. Apa tanda-tandanya? Ada kebohongan. Tanda-tanda munafik ini kan idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia bohong. Diucap oleh hamba Allah harus taat pada, ternyata tak taat. Nah itu kan ada syubatin minat nifaq. Tak lecehkan, cuma orang. Nah itu ada kemunafikan. Tapi munafik bukan fil i'tiqad, bukan dalam keyakinan, tapi dalam amal.
nifakul amal, pendenan yang terus lagi masuk dia nggak ada negara berian nggak ikut alhamdulillah. Karena kita harus selalu memperbarui iman kita, jadi itu iman kita memperbarui iman kita dengan zikir, dengan amal-amal soleh, dengan menambah ilmu berapa ya, dan bersama-sama. Jadi kita itu untuk berapa saja, berusaha, beribadah, itu dianjurkan berjemaah. Ya kita ini sekarang nggak sedang berjemaah, dan jemaah ini harus betul-betul dipelihara, dijaga dengan baik, sekalipun mungkin tantangannya pasti banyak. Ya, saya tahu kira-kira yang bisa saya sampaikan kenapa mengkaji tentang jihad sebagai bentuk dari keimanan kita. Jihad perjuangan dalam arti luas seluas-luasnya, jangan hanya diartikan jihad fisik. Oke. Kemudian wathaminun ba'du sekolah atas sisi kehilafan akhirnya Allah maafir khair wassalah wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu rabbana lakal. Allahumma sholli ala Muhammadin fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasirah bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Taftabi lana wal darina wa ladina Abba ridha tasir. Allahumma fir lana dhunubana ta'ayana Allah wa bidina nashana irfa' lana derajat. Allahumma taqabbal minna Allah. Kita tenang taqabbal minna wa balligh tawajjatan min nabiyina syafiina qurrata'ina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami'i abaihi wa ummihi sallallahu a'immatil mujtahidin fi sunnati wa sallallahu alaihi wa sallam abai dan asan abai wa rahmat sabar jangan saya bidan baik pun beratan. Allahumma barik lana wa li ahlina wa aulatina firatina fil umri wal ilmi wal rizq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma zal islam wal muslimin wa adil asyirka wal kufra. Salimna al muslimin salim dinana dinahum. Allahumma ansur man nasrati wa ja'alna minhum wa bi'ana. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin wa aslih lana bainahum. Allahumma aminna muslimin fi durina durina hasan waj'al wilayatana wilayatan muslimin fi man amana bik. Allahumma arham ummatina Muhammad wa ummatina Muhammad wa aslih lana. Allahumma adfa' asyrafal muslimin al-bala wal wala wal barakatuh basul shifa man jahli amalatina hadal fasal wa sallallahu ala sayyidina bi asraril fatih. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian bulanan kitab Syu'abul Iman